'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Nela Putri. Nah, di video kali ini teman-teman pasti udah gak asing sama yang namanya bank syariah. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait produk-produk dari bank syariah dan bagaimana bank syariah ini tuh menjaga atau memastikan bahwa aktivitas dalam bank syariah itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita akan membahas terkait penyaluran dananya, penghimpunan dananya seperti apa, layanan jasa di bank syariah seperti apa, standar produk dari bank syariah itu seperti apa, dan bagaimana pemeriksaan syariahnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya, inti materinya. Oke teman-teman, kita masuk dalam penyaluran dana. Jadi kalau di bank konvensional, kita mengenal penyaluran dana ini dengan kata kredit. Nah, kalau di bank syariah itu, kita mengenalnya dengan kata akad. Jadi akad inilah yang akan menentukan bagaimana proses pembiayaan itu berlangsung. Jadi ada 3 kelompok utama. Ini 3 kelompok utama, masih ada tambahan lagi yang lainnya. Jadi 3 kelompok utama itu ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa, dan ada akad bagi hasil. Selanjutnya, yang pertama, kita masuk ke akad jual beli atau bai. Nah, akad jual beli ini cocok untuk pembelian barang, misalnya mau beli mobil, motor, laptop, atau bahan bangunan. Nah, untuk akad jual beli sendiri dibagi menjadi 3, ada murabaha, salam, dan istisna. Nah, kalau murabaha itu semisal bank itu membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, lalu menjualnya ke nasabah. Nah, pada saat akad itu sudah disepakati keuntungan yang diinginkan oleh bank, sehingga bank itu harus memberitahukan 2 hal penting, yaitu harga pokok dan margin keuntungan. Jadi bank memberitahukan sekian harga mobil tersebut misalnya, dan sekian margin keuntungan yang diperoleh oleh bank. Selanjutnya itu ada salam. Jadi salam ini bayar dulu di depan, nanti barangnya akan menyusul. Contohnya untuk salam ini cocok untuk bahan produk pertanian. Jadi bank akan membayar petani, misalnya mereka menginginkan gabah yang dikirim dalam 3 bulan dari saat melakukan akad, maka petani harus mencukupi hal tersebut. Selanjutnya itu ada istisna. Nah, kalau istisna ini hampir mirip dengan salam, tapi dia lebih ke produk-produk manufaktur. Jadi pembayarannya, dan untuk pembayarannya sendiri dari istisna ini bisa dicicil atau bertahap. Nah, untuk istisna sendiri lebih cocok untuk barang pesanan seperti rumah, bangunan, atau barang-barang mebel yang memang ada kriteria khususnya. Oke, kita masuk ke akad yang kedua, yaitu akad sewa atau ijarah. Nah, untuk akad sewa atau ijarah ini konsepnya ya mirip seperti sewa menyewa, bisa rumah ataupun kendaraan. Nah, di ijarah ini atau sewa menyewa ini ada yang namanya ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Nah, untuk muntahiyah bitamlik ini sewanya itu sama, nasabah menyewakan barang yang disediakan oleh bank. Nah, nanti di akhir masa sewanya itu barang tersebut bisa menjadi milik dari si penyewa atau nasabah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada akad bagi hasil atau syirkah. Nah, untuk akad bagi hasil ini gambaran kecilnya itu seperti berbagi untung atau resikonya. Nah, contohnya itu ada musyarakah dan ada mudharabah. Nah, untuk musyarakah sendiri, bank dan misalnya saya dan bank itu akan sama-sama memasukkan modal, dan untungnya itu akan dibagi sesuai dengan porsinya. Nah, untuk mudharabah sendiri, misalnya saya selaku nasabah memiliki ide atau usaha, lalu saya datang ke bank. Bank selaku pemilik modal akan memberikan modalnya untuk saya melakukan usaha saya. Nah, untuk bagi hasilnya itu ruginya akan ditanggung oleh si pemilik modal, kecuali kerugiannya itu dilakukan karena kelalaian si pengelola. Nah, teman-teman, adapun akad-akad pendukung lainnya dari ketiga akad tadi itu ada ran atau gadai, ya. Ada wakalah seperti pemberian kuasa. Terus ada kafalah seperti penjamin, ada qard atau pinjaman kebaikan. Jadi dia pinjamannya itu kebaikan tanpa bunga. Dan ada hawalah, yaitu pengalihan utang. Nah, setelah kita bahas terkait penyaluran dana, sebenarnya dari mana sih bank syariah itu mendapatkan dana? Tentunya bank syariah ini mendapatkan dana dari masyarakat, teman-teman. Sama seperti bank konvensional, tapi bedanya itu terletak pada akadnya yang dilakukan itu berbeda. Jadi di dalam bank syariah itu ada yang namanya wadiah yadamanah atau titipan. Jadi nasabah atau masyarakat itu menitipkan dananya di bank. Jadi bank boleh memakai, boleh mengelola dana tersebut, tetapi bank harus menjamin keutuhan uang tersebut. Jadi sekira-kiranya nasabah ingin mengambil kembali uangnya, uang tersebut tidak boleh, maksudnya tidak boleh ada pengurangan, harus sesuai dengan yang dititipkan di awal. Nah, selanjutnya itu ada mudharabah atau bagi hasil seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk mudharabah sendiri, nasabah itu sebagai pemilik dana. Jadi nasabah memberikan dananya atau modalnya kepada bank boleh mengelolanya. Nah, terkait cara bank mengelolanya ini ada 2 jenis, teman-teman. Ada mudharabah
mutlakah. Jadi untuk mudharabah mutlakah ini bank bebas mengelola dana tersebut untuk apa? Tentunya untuk hal yang baik ya teman-teman. Lalu yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Jadi si nasabah atau pemilik modal ini akan memberikan syarat kepada si bank terkait pengelolaan uang yang diberikannya. Apakah misalnya contohnya nasabah ini memberikan modal atau dananya kepada bank, tetapi dengan syarat untuk peruntukannya itu untuk membantu UMKM contohnya. Nah teman-teman, ternyata selain menyalurkan dan menghimpun dana, bank syariah juga itu memiliki beberapa layanan jasa lainnya. Contohnya yang pertama itu ada Sarf. Jadi Sarf ini jual beli mata uang asing. Lalu contoh yang kedua itu ada ijarah, seperti yang saya sebutkan tadi, sewa menyewa. Lalu ada transfer, inkaso, ATM. Jadi ini sama seperti bank konvensional, tapi untuk bank syariah ini tetap harus berbasis pada akad syariah dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Nah teman-teman, kalau di bank konvensional sendiri ada yang namanya pemeriksaan keuangan ya, ada audit. Nah kalau di bank syariah ada tambahannya teman-teman, yaitu audit syariah atau pemeriksaan syariah. Jadi pemeriksaan ini dilakukan oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Syariah. Nah untuk melakukan pemeriksaan syariah ini ada 3 tahap. Jadi tahap pertama itu yang mereka lakukan adalah perencanaan. Nah di perencanaan ini mereka akan menentukan area-area apa saja yang beresiko. Lalu dalam artian beresiko untuk syariat Islamnya. Lalu yang kedua itu mereka akan menyusun program pemeriksaannya. Nah, yang ketiga menetapkan standar dan pedoman yang digunakan, yaitu tentunya mengacu pada fatwa DSN MUI. Setelah menyusun program pemeriksaan, menetapkan standar dan pedoman, dilakukanlah tahap kedua, yaitu pelaksanaannya. Nah, di pelaksanaannya ini akan dilakukan cek akad. Apakah akad-akad yang ada dalam bank syariah ini sudah sesuai dengan syariat atau sudah sesuai dengan syariah. Nah yang kedua dicek transaksinya satu per satu. Setelah dicek transaksinya satu per satu, dicek juga laporan keuangannya dan dilakukan wawancara terhadap pegawainya terkait SOP syariahnya. Nah setelah rangkaian pelaksanaannya ini selesai, selanjutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu pelaporannya. Nah di pelaporan ini auditor akan menyusun temuannya, lalu mendiskusikan hasil temuannya ini dengan manajemen. Setelah mendiskusikan hal tersebut, mereka akan mengirim laporan ke regulator, baik OJK dan BI. Nah, tujuan untuk tahap-tahap ini simpel, teman-teman. Agar memastikan bahwa bank itu benar-benar menjalankan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba, gharar, dan masyir. Sehingga setiap aktivitas dalam bank tersebut itu sesuai dengan syariat Islam. Nah selanjutnya kita masuk ke kertas kerja pemeriksaan. Nah untuk kertas kerja pemeriksaan auditor ini sendiri merupakan suatu bentuk bukti dokumen terkait proses audit yang telah dilakukan oleh auditor. Nah di dalam kertas kerjanya ini berisi terkait perencanaan pemeriksaannya. Terkait tahap-tahap tadi ada perencanaan. Nah di dalam kertas ini ada perencanaan pemeriksaannya. Lalu ada bukti dokumen terkait pelaksanaannya tadi. Mereka ketika menemukan temuan harus ada bukti-bukti disertakan. Lalu ada analisis transaksi. Setelah itu ada catatan terkait temuan dan rekomendasi dari auditor terhadap yang diaudit atau diauditi terkait temuan-temuan yang telah didapatkan. Nah kertas kerja dari auditor ini teman-teman, ketika dalam penyusunannya itu rapi, dapat membantu auditor untuk menjaga kualitas auditnya dan dapat memudahkan pemeriksaan berikutnya. Nah teman-teman, untuk memahami bagaimana standar produk diterapkan di bank syariah itu sendiri, kita ambil salah satu contoh yang paling sering digunakan, yaitu akad murabahah. Nah pada materi ini dibahas sebenarnya seperti apa standar produk murabahah yang benar sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi yang pertama, untuk akad murabahah sendiri, dia harus memenuhi rukun dari murabahah. Jadi agar akadnya sah itu harus memenuhi 3 unsur utama dari rukun. Yang pertama, ada pihak yang berakad atau al-aqidain. Jadi di pihak yang berakad ini ada penjual dari bank sendiri, pembeli yaitu nasabah, dan ada pemasok, supplier atau penjual dari asal barang yang dibeli oleh nasabah. Jadi bank ini membeli ke pemasok dan dijual ke nasabah. Nah itu untuk pihak yang berakad. Selanjutnya ada objek akad atau barang yang diakadkan. Nah barang yang diperjualbelikan itu harus ada fisiknya, harus halal, dan dapat diserahkan kepada si nasabah atau pembeli. Harga barangnya juga itu harus jelas ya teman-teman. Nah selanjutnya ada tujuan dari akad itu sendiri atau maudu'ul akad. Nah untuk jual beli akad murabahah ini harus bebas dari yang namanya unsur maisir atau perkiraan spekulasi. Lalu harus terhindar dari yang namanya gharar, ketidakjelasan, dan terhindar dari yang namanya riba.
Lalu yang terakhir itu ada sikat al-akad atau ijab kabulnya. Jadi harus ada pernyataan ijab dan kabul yang jelas dan harus sesuai dengan dan harus saling sesuai. Maksudnya ketika ijab kabul diucapkan oleh si penjual dan pembeli itu harus sesuai dan dilakukan itu tanpa ada paksaan sama sekali. Nah, selanjutnya ada selain rukun tadi ada syarat sahnya akad jual beli murabahah. Sehingga ini itu bisa menjadi standar dari produk murabahah itu sendiri, yaitu ada syarat sahnya. Yang pertama, tujuan dan jenis akadnya itu harus jelas. Peruntukannya apa, tujuan dan apa yang jenis akad dilakukan. Selanjutnya itu ijab kabul yang dilakukan itu harus sesuai dan saling berhubungan, saling terikat. Nah, kedua pihak harus bertindak secara sadar, pasti dan tanpa tekanan maupun paksaan. Nah, bank yang menjual barang harus memiliki barang tersebut. Setidaknya secara hukum sebelum menjual barang tersebut kepada nasabahnya. Jadi barang yang dijual kepada nasabah itu bank sudah harus memilikinya. Setidaknya sebelum mereka menjualnya kepada nasabah atau menyerahkannya kepada nasabah. Nah, teman-teman, sampailah kita di penghujung video. Jadi bank syariah itu bukan hanya tempat untuk menyimpan atau meminjam uang. Jadi bank syariah ini adalah sistem keuangan yang dibangun berdasarkan dengan etika, keadilan, dan keterbukaan. Nah, melalui produk-produk yang sesuai dengan syariah dan pemeriksaan yang ketat, bank syariah ini bisa menjadi pilihan yang aman dan modern untuk kebutuhan finansial kita semua. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi bisa memberikan pemahaman baru untuk teman-teman terkait cara kerja bank syariah itu sendiri. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya.